Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Gifari Hiban dari kelas IT 4802 dengan NIM 103032400105. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas sub CLO3 kalkulus materi turunan. Baik, langsung aja soal pertama. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan grafik fx di atas, apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik-titik berikut? A. Pada titik x sama dengan min 1, apakah kontinu dan terdiferensial? Kita lihat pada gambar pada titik min 1, pada titik x sama dengan min 1, fungsinya di sini bisa kita lihat ada lompatan atau grafiknya bisa dikatakan patah, sehingga pada titik x sama dengan min 1 grafiknya itu tidak kontinu. Nah, karena tidak kontinu maka tidak terdiferensial, karena syarat dari terdiferensial adalah titik tersebut kontinu. Nah, teman-teman perlu diperhatikan bahwa untuk menentukan pada titik tersebut kontinu atau terdiferensialnya, itu pertama, titik kontinu apabila tidak ada lompatan atau tidak patah. Nah, kemudian untuk menentukan titik tersebut terdiferensial adalah apakah titik tersebut tajam atau tidak, seperti itulah. Kemudian pada nomor B, x sama dengan 0, apakah pada titik x sama dengan 0 fungsi tersebut pada titik tersebut kontinu atau tidak. Nah, bisa kita lihat pada titik x sama dengan 0, bisa kita lihat di sini titik tersebut tidak ada patahan atau tidak ada lompatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada titik x sama dengan 0 pada fungsi tersebut ini kontinu. Nah, apakah fungsinya terdiferensial? Mari kita cek. Pada titik x sama dengan 0 fungsi tidak terdiferensial. Mengapa teman-teman bisa seperti itu? Karena pada titik x sama dengan 0 ini bisa kita lihat grafik fungsinya. Di sini ada belokan tajam, sehingga fungsi pada titik x sama dengan 0 tidak terdiferensial, namun fungsi tersebut tetap kontinu. Nah, kemudian pada bagian C, apakah fungsi di titik x sama dengan 1,5 kontinu dan terdiferensial? Bisa kita lihat pada grafiknya di sini 1,5. Jika kita sambungkan ke sini, maka titik tersebut kontinu karena tidak ada patahan, tidak ada lompatan. Nah, apakah terdiferensial? Pada titik x sama dengan 1,5 bisa kita sebut titik tersebut kontinu dan terdiferensial karena tidak ada patahan ataupun sudut yang lancip. Kemudian pada x sama dengan 2, apakah titik tersebut kontinu? Pada x sama dengan 2 bisa kita lihat bahwa pada titik tersebut grafik patah, sehingga menyebabkan pada titik tersebut tidak kontinu. Dan karena tidak kontinu maka tidak terdiferensial. Seperti itu. Baik, selanjutnya nomor 2. Permasalahan nomor 2, diberikan kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 2. Kita disuruh menentukan turunan pertama dari fungsi fx-nya. Nah, untuk menurunkan sebuah fungsi perlu kita ketahui bahwa kita bisa menurunkannya menggunakan definisi.
Atau kita bisa langsung di sini X pangkat 3 dikurang 3X ditambah 2. Turunannya adalah 3X pangkat 2 dikurang 3. Nah, itu adalah turunannya. Tetapi apabila ingin menggunakan definisinya seperti ini, saya coba menggunakan definisi dari turunan itu sendiri. Limit H menuju 0 untuk fx plus H dikurangi fx per H. Di sini kita masukkan saja substitusi, kemudian dijabarkan, dan kemudian kita masukkan ke sini. Sehingga hasil akhirnya seperti yang saya sebutkan, bahwa 3x kuadrat min 3. Nah, bisa seperti itu. Bisa juga menggunakan cara cepat atau cara langsung seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Baik, selanjutnya nomor B. Ditanyakan kemiringan garis singgung di titik 1,0. Nah, perlu kita ketahui bersama untuk mengetahui sebuah kemiringan pada garis singgung. Garis singgung itu adalah gradien, yang mana gradien itu adalah turunan pertama. Nah, jadi turunan pertama itu sama dengan gradien atau kemiringan garis singgungnya. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui pada soal nomor A ini, nomor 2A, turunan pertamanya adalah 3x pangkat 2 min 3. Nah, langsung aja kita masukkan turunan pertamanya, yaitu 3x pangkat 2 dikurangi 3. Kita substitusikan nilai x pada turunan pertamanya tadi, sehingga pada titik di sini diketahui pada titik x-nya 1 dan y-nya 0. Kita substitusikan x-nya 1. 3 kali 1 pangkat 2 dikurang 3. Nah, 1 pangkat 2, 1. 3 kali 1, 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Maka kemiringannya adalah 0, atau pada grafik tersebut itu stasioner. Jadi, kemiringan garis singgung pada titik 1,0 adalah 0. Kemudian pada soal C ditanyakan persamaan garis singgung di titik x1 y0. Nah, persamaan garis singgung pada titik tersebut, sebelumnya kita sudah diketahui bahwa garis singgung atau pada soal 2B ini kemiringannya itu adalah 0. Nah, kita sudah ketahui bersama untuk mencari sebuah persamaan itu bisa kita menggunakan rumus titik slope, atau yang biasa kita kenal itu y kurang y1 sama dengan m kali x min x1. Nah, kita tinggal substitusikan saja y1 dan x1 nya ke garis singgung di titiknya ini. Kita bisa ketahui x nya 1 yaitu y nya 0, maka y dikurang y1 atau y kurang 0 sama dengan gradiennya tadi adalah 0, kemudian dikalikan x min 1. Min 1 karena di sini x-nya adalah 1. Nah, tinggal kita kalikan saja. Y dikurang 0, y 0 kali x 0, 0 kali min 1 0. Jadi persamaan garis singgungnya bisa kita dapatkan adalah y sama dengan 0. Kemudian pada soal D di sini ditanyakan persamaan garis normal. Nah, untuk menentukan persamaan garis normal, kita harus menemukan garis atau kemiringan garis normalnya. Untuk menentukan gradien garis normalnya itu bisa kita ketahui bahwa gradien garis singgung dikali gradien garis normal itu sama dengan min 1. Sehingga untuk menentukan gradien garis normal,
kita pindahkan posisi ms-nya ini, kita pindah sisikan menjadi sebelah kanan, jadinya mn sama dengan negatif 1 per gradien garis singgung. Nah, karena kemiringan garis singgungnya tadi adalah 0, maka garis normal memiliki kemiringan yang tak terdefinisi, karena negatif 1 per 0 itu hasilnya adalah tidak terdefinisi tentunya. Nah, tidak terdefinisinya ini adalah vertikal, sehingga persamaan garis normalnya adalah yang melalui garis X sama dengan 1. Di sini adalah garis X sama dengan 1, dan garis normalnya ini adalah tegak lurus yang melalui X sama dengan 1. Oke. Jadi persamaan garis normalnya adalah X sama dengan 1. Kemudian, teman-teman, di sini ada suatu permasalahan yang sangat menarik. Suatu benda bergerak melalui lintasan. Fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurangi 1/2 X kuadrat dikurangi 2X plus 1. Nah, jawablah beberapa kondisi berikut. Ada beberapa kondisi yang perlu kita jawab. Kondisi A, kapan benda tersebut bergerak naik? Nah, teman-teman, kita sudah ketahui bersama bahwa sebuah benda atau grafik pada suatu lintasan bisa naik apabila turunan pertamanya adalah positif. Nah, karena kita sudah mengetahui cara mengetahui apakah kapan benda tersebut naik, karena turunan di sini kita ketahui bahwa benda tersebut bergerak naik apabila turunan pertamanya positif, maka kita tinggal mencari turunan pertamanya saja. Oke. Turunan pertama dari 1/3 X pangkat 3 min 1/2 X kuadrat min 2X plus 1 itu bisa kita langsung 3 dikali 1/3 adalah 1, 3 min 1 jadinya X pangkat 2 atau X kuadrat dikurangi 2 kali setengah jadi 1 atau min 1 di sini. Kemudian min 2 turunannya adalah 2, dan min 1 ini karena koefisien tidak memiliki turunan. Jadi turunan pertamanya adalah X pangkat 2 min X min 2. Nah, untuk bisa kita ketahui kapan benda tersebut naik, maka kita di sini lebih dari 0 karena positif. Nah, tinggal kita faktorkan saja. Faktor dari X kuadrat min X min 2 itu adalah X min 2 dan X plus 1. Yang mana ya X min 2 atau X plus 1. Nah, kita uji titik, teman-teman, karena di sini diketahui adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1, kita uji titik. Jika kita ambil 3 misalnya, di sebelah kanan 2, kita substitusikan 2 dikurang 2, 0, 2 tambah 1, hasilnya positif kali positif hasilnya positif, maka pada bagian sebelah kanan dari 2 ini hasilnya selalu positif. Nah, kemudian pasti bergantian positif negatif positif. Nah, apabila kita belum percaya dengan hitungan kita, maka kita bisa uji kembali. Kita misalkan ambil 0 di sini, 0 dikurang 2 hasilnya negatif. Kemudian di sini 0 tambah 1 hasilnya positif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, dari sini kita bisa ketahui kalau misalkan X kurang dari negatif 1 hasilnya positif, dan X lebih dari 2 hasilnya juga positif. Nah,
pada interval min 1 kurang dari X dan kurang dari 2 itu hasilnya akan negatif. Nah, jika ditanya kapan benda tersebut bergerak naik, maka bisa kita ambil yang positifnya ini. Jadi benda bergerak naik untuk X kurang dari min 1 dan X lebih dari 2. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian pada kasus selanjutnya atau kondisi selanjutnya, ini sangat menarik karena ini lanjutan dari yang bagian A tadi. Kapan benda tersebut bergerak turun? Nah, benda tersebut bergerak turun apabila jika yang tadinya turunan pertamanya positif, maka apabila turunan pertamanya negatif. Nah, kita langsung aja pakai hasil dari faktor dari turunan pertamanya. Kita masukkan ke sini, X min 2 dan X plus 1. Nah, kita bisa menganalisis bahwa pada interval tadi min 1 kurang dari X kurang dari 2 itu negatif, maka negatif pada interval atau bergerak turun untuk interval negatif 1 kurang dari X kurang dari 2. Seperti ini kira-kira gambarnya. Oke. Kondisi selanjutnya, kondisi C. Kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas? Kalau tadi ditanya soal kapan benda tersebut bergerak turun atau bergerak naik, di sini ditanya kapan benda tersebut cekung ke atas atau lintasannya tersebut cekung ke atas. Nah, suatu lintasan cekung ke atas atau cekung ke bawah ketika turunan keduanya positif atau negatif. Jika cekung ke atas, maka turunan duanya haruslah positif. Jika sebaliknya cekung ke bawah, turunan keduanya harus negatif tentunya. Nah, turunan kedua dari fungsi d per dx, fungsi turunan pertama. Nah, turunan pertamanya ini tadi x kuadrat min x min 2. Jika kita turunkan lagi menjadi 2x 2 min 1 jadi 2x saja min 1. Karena di sini 2 koefisien maka tidak memiliki turunan. Nah, kita ambil yang hasil turunan kedua tadi. 2x min 1 lebih dari 0 karena kita mau turunannya itu lebih dari lebih dari 0, maka 2x min 1 lebih dari 0. Nah, kan kita mau mengetahui kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, kemudian 2x lebih dari 1, kita pindah sisihkan negatif 1 menjadi positif 1 di sebelah kanan. Maka kita bagi 2, x lebih dari 1 per 2. Nah, jadi lintasan cekung ke atas untuk x lebih dari setengah. Kita bisa substitusikan juga hasilnya. Untuk di sebelah kanan kita ambil 1. Tentunya 1 lebih besar daripada setengah. Seperti itu. Nah, kita lanjut pada kondisi selanjutnya, yaitu kondisi D. Ini menarik teman-teman untuk kita bahas. Kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah? Ini lanjutan dari
kondisi C, sama kasusnya seperti yang kondisi B ini, jika lintasan yang bagian C ini cekung ke atas, itu turunan keduanya harus positif, maka kita sebaliknya, untuk cekung ke bawah, turunan keduanya tentu saja harus negatif. Nah, kita langsung aja gunain hasil dari bagian C tadi, 2x min 1. Karena pada bagian C tadi lebih besar dari 0, maka kita di sini ubah saja lebih kecil dari 0. Maka 2x kurang dari 1. Kita pindah posisikan 2-nya 1/2. Jadi x kurang dari 1/2. Jadi lintasan cekung ke bawah untuk x kurang dari setengah. Kalau cekung ke atas lebih dari setengah, dan jika cekung ke bawah kurang dari setengah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, kondisi E. Tentukan titik maksimum dan titik minimum yang dilalui oleh benda tersebut. Nah, untuk menentukan titik maksimum dan titik minimum yang dilalui oleh sebuah benda yang bergerak tadi, kita pertama-tama harus menentukan titik kritis. Nah, apa itu titik kritis? Titik kritis adalah turunan pertama dari suatu fungsi tersebut, fungsi tadi di soal itu. Kemudian kita faktorkan, dan nilai faktor tersebut adalah titik kritis. Jika turunan pertamanya yang tadi adalah x² min x min 2, maka faktornya adalah x min 2 kali x plus 1 sama dengan 0. Jadi titik kritisnya adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 1. Nah, untuk menentukan jenis titiknya pada titik x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 1, kita harus menurunkan menjadi turunan kedua. Jadi 2x min 1. Nah, langsung aja teman-teman, kita menentukan jenis titik tersebut, titik maksimum atau titik minimum. Nah, F double aksen 2 kita gunakan turunan kedua, kemudian substitusikan nilai x sama dengan 2. 2x min 1. 2 kali 2 4 min 1 dikurang 1, hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini karena lebih besar dari 0, maka titiknya merupakan titik minimum. Dan untuk x sama dengan min 1, kita sama seperti tadi, F double aksen min 1 sama dengan 2 dikali min 1 dikurang 1. 2 kali min 1 min 2 dikurangi 1 min 3. Nah, karena titiknya kurang dari 0, maka hasilnya adalah titik tersebut maksimum. Oke. Setelah kita menentukan titik kritis, kemudian maksimum minimum, kita harus menentukan nilai fungsinya. Kita substitusikan nilai min 1 dan x sama dengan 2 tadi kepada fungsinya. Jadi F2 kita substitusikan sepertiga kali 2 pangkat 3 dikurangi 1/2 kali 2 pangkat 2 dikurangi 2 kali 2 tambah 1. 8/3 dikurangi 2 dikurangi 4 ditambah 1, hasilnya adalah 7/3. Nah, kemudian pada x min 1 kita substitusikan 1/3 dikali x min dikali min 1 pangkat 3 dikurangi setengah kali min 1 pangkat 2 min 2 kali min 1 ditambah 1, hasilnya adalah min 1/3 dikurangi 1/2 ditambah 3. Nah, kita keluarkan negatifnya menjadi 2/6, kita samakan penyebutnya, ditambah 3/6, turun tutup ditambah 3. Nah,
2 tambah 3, 5. Jadi negatif 5 tambah 3. 3 dikali 5, 13. 13 bagi 6. Hasilnya adalah negatif 5 per 6 ditambah 3, hasilnya adalah 13 per 6. Nah, kesimpulannya titik maksimumnya adalah negatif 1,13 per 6 dan titik minimumnya adalah 2, negatif 7 per 3 ini. Baik, kondisi terakhir. Tentukan pada titik mana benda tersebut belok. Nah, untuk menentukan pada titik mana benda tersebut berbelok, kita harus menentukan turunan satu dan turunan keduanya. Karena di soal sebelumnya kita sudah mengetahui, kita tinggal tulis ulang. Kemudian titik belok terjadi apabila f double aksennya adalah 0. Nah, kita masukkan x double aksen, kita sama dengan nolin, dan x sama dengan 1/2. Ini sama kasusnya seperti kita mencari cekung ke bawah dan cekung ke atas. Cuma ini kita x-nya sama dengan setengah. Nah, untuk menverifikasi perubahan tanda x double aksen di sekitar x setengah, kita misalkan substitusikan misalnya x kurang dari 0, misalnya x sama dengan x kurang dari setengah, misalnya kita substitusikan 0 lah. Nah, di sini hasilnya adalah negatif, yang mana hasil tersebut adalah kurang dari 0, maka cekung ke bawah. Tadi itu ada di permasalahan sebelumnya. Kemudian x lebih besar dari setengah, misalnya kita substitusikan 1. Nah, di sini hasilnya ternyata positif dan cekung ke atas. Nah, setelah kita menentukan, kita coba substitusikan setengah pada fungsinya, pada fungsi lintasannya. Setengah kali 1/3 kali setengah pangkat 3 dikurang setengah kali setengah pangkat 2 dikali 2 pangkat setengah tambah 1. Hasilnya adalah 1/3 kali 1/8 dikurangi 1/2 dikali 1/4 dikurang 1 ditambah 1. Dan hasilnya adalah negatif 1/12. Jadi benda berbelok pada titik 1/2 dan min 1/12. Mungkin cukup sekian saja pembahasan saya mengenai tugas yang saya kerjakan pada sub CLO3 turunan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Lutfi Gifari Hiban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.